Matahari sore mulai meredup, menyisakan sinarnya yang keemasan di langit kota. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran Jakarta, seorang wanita bernama Sani duduk termenung di atas ranjangnya. Tubuhnya tampak lemah, wajahnya pucat, dan kantung matanya menghitam akibat kurang tidur. Sudah beberapa bulan ini, ia berjuang melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Namun, bukan hanya penyakit yang menyiksanya, tetapi juga perasaan sepi yang semakin hari semakin menusuk. Sani adalah wanita yang penuh kesabaran. Sejak menikah dengan Fajar, ia telah mengabdikan dirinya sebagai istri yang setia. Selama ini, ia selalu mendukung suaminya dalam segala hal, termasuk karirnya di sebuah perusahaan besar. Namun, belakangan ini, Sani merasa ada yang berubah dalam rumah tangganya. Fajar semakin dingin. Dulu, Fajar selalu pulang tepat waktu, membawakannya makanan kesukaan, atau sekadar menemaninya berbincang sebelum tidur. Tapi kini, suaminya semakin jarang di rumah. Alasannya selalu sama. Sibuk kerja dan banyak deadline. Sani mencoba memahami, meski hatinya terasa hampa setiap kali melewati malam seorang diri. Hanya Bella, sahabatnya sejak kuliah, yang masih sering datang menjenguk. Bella selalu membawa makanan dan mencoba menghiburnya dengan candaan ringan. "Aku yakin kamu pasti sembuh, San," kata Bella suatu hari. "Yang penting semangat, jangan stres. Lagi pula, Fajar pasti peduli sama kamu. Cuma mungkin dia lagi banyak kerjaan." Sani hanya tersenyum tipis. Ia ingin percaya, tetapi firasatnya berkata lain. Setiap kali ia mencoba menghubungi Fajar, suaminya selalu beralasan sibuk, bahkan kadang tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Dan pada hari itu, ketika Sani terbaring lemah dengan demam tinggi, Fajar tak kunjung pulang. Saat Sani mencoba menghubunginya, suara operator yang menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi." Perasaan Sani semakin tidak enak. Kemana Fajar? Tanpa ia sadari, di saat dirinya terbaring sakit di rumah, Fajar justru sedang menikmati liburan romantis di sebuah villa mewah bersama seorang wanita bernama Citra. Malam semakin larut, hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah Sani. Tubuhnya menggigil, keringat dinginahi pelipisnya. Dengan tangan gemetar, ia kembali mencoba menelepon Fajar, berharap kali ini suaminya mengangkat. Namun, hasilnya tetap sama, nomornya tidak bisa dihubungi. Perasaan khawatir dan sakit hati bercampur jadi satu. Di mana Fajar? Mengapa ia menghilang saat dirinya sedang sakit? Tak ingin berprasangka buruk, Sani mencoba menghubungi salah satu rekan kerja Fajar, berharap mendapat kabar tentang suaminya. Setelah beberapa kali nada sambung, akhirnya telepon diangkat. "Halo Mas Budi, maaf mengganggu malam-malam. Saya Sani, istrinya Fajar." "Oh, Mbak Sani, ada apa ya?" Suara Budi terdengar ramah. "Mas Budi, tahu di mana Fajar? Dia bilang sedang sibuk kerja, tapi saya tidak bisa menghubunginya sejak tadi." Ada jeda sejenak sebelum Budi menjawab. Mbak, Fajar tidak masuk kantor sejak 2 hari lalu loh. Katanya cuti. Saya pikir dia di rumah sama Mbak." Jantung Sani berdegup kencang. Cuti? Tapi, mengapa Fajar tidak memberitahunya? Kemana dia selama ini? Dengan tubuh lemah, Sani berusaha bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke lemari pakaian, membuka pintunya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, beberapa baju Fajar hilang. Koper kecil yang biasa dipakai suaminya saat bepergian pun tidak ada. Saat itulah Sani merasakan dadanya sesak. Fajar pergi diam-diam dan meninggalkannya tanpa kabar. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sani buru-buru meraihnya, berharap itu dari Fajar. Namun, yang muncul di layar justru Bella. "Sani, kamu baik-baik saja?" Suara Bella terdengar panik. Aku nggak tahu, Bel. Aku nggak bisa hubungi Fajar, dan barusan aku tahu dia ternyata cuti dari kantor tanpa bilang ke aku." Suara Sani bergetar. Bella terdiam sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. "San, aku nggak tahu gimana harus ngomong ini ke kamu, tapi aku baru lihat sesuatu di Instagram." Sani menggigit bibir. Tangannya mulai gemetar. "Apa maksudmu, Bel?" "Kamu harus lihat sendiri," jawab Bella lirih. Dengan jantung berdebar, Sani membuka Instagram dan mengetik nama suaminya di kolom pencarian. Akunnya masih sama, tetapi tak banyak aktivitas terbaru. Namun, saat ia melihat unggahan dari akun seorang wanita bernama Citra, dunianya seakan runtuh. Di sana, ada foto Fajar sedang tersenyum bahagia di sebuah villa mewah. Tangannya melingkar di pinggang Citra. Captionnya berbunyi, "Quality time di Bali dengan orang spesial." Air mata Sani jatuh tanpa bisa ditahan. Fajar tidak sedang bekerja. Dia sedang berlibur dengan wanita lain. Hari-hari setelah penemuan itu,
Sani merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Tubuhnya yang lemah semakin terasa berat, apalagi pikiran tentang Fajar yang berselingkuh dengan Citra, wanita muda yang selama ini tidak pernah ia kenal, menghantuinya setiap detik. Kenapa Fajar bisa melakukan ini padanya? Sani memilih untuk tetap diam. Ia tidak ingin menghubungi Fajar dulu, karena ia tahu percakapan itu akan berakhir dengan pertengkaran. Sebagai gantinya, ia menghabiskan waktu di rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif, meski hatinya terasa kosong. Setiap kali Bella datang, ia hanya bisa mengeluh dan menangis. Aku nggak tahu harus apa, Bel. Aku merasa sangat dikhianati. Selama ini aku setia, aku selalu ada untuk dia. Suara Sani hampir tenggelam dalam isakan. Bella menatap sahabatnya dengan penuh simpati. San, kamu harus kuat. Kalau Fajar seperti itu, kamu nggak bisa terus-terusan menderita. Kamu berhak bahagia. Ini saatnya kamu ambil kendali. Namun, Sani merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan? Fajar adalah suaminya, dan meskipun ia merasa dikhianati, ia tidak bisa begitu saja melepaskan pernikahannya. Namun, rasa sakit yang ia rasakan begitu dalam, hingga setiap kali ia mencoba memikirkan solusi, hanya ada satu perasaan, balas dendam. Suatu malam, saat Sani sedang termenung, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Fajar yang akhirnya menghubunginya setelah beberapa hari menghilang. San, aku minta maaf. Aku sedang di Bali. Aku ingin bicara saat aku kembali. Sani menatap layar ponselnya dengan penuh kebencian. Kembali? Fajar baru saja mengabaikannya selama berhari-hari, dan kini dia meminta maaf dengan kata-kata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan Fajar, Sani membalas dengan tenang. Aku butuh waktu, Fajar. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Beberapa jam setelah itu, Fajar meneleponnya. Suara suaminya terdengar cemas, tapi Sani tahu, itu hanya rasa bersalah karena telah ketahuan. San, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Tapi bagi Sani, itu semua sudah terlambat. Ia tidak merasa bisa memaafkan Fajar begitu saja. Kemarahan dan rasa kecewa membanjiri hatinya. Fajar, aku sakit. Aku hampir mati di sini. Dan kau malah menikmati hidupmu di Bali dengan Citra. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Setelah itu, Sani menutup telepon dan melempar ponselnya ke samping. Perasaan sakit hati ini bukanlah sesuatu yang bisa sembuh dengan kata-kata manis. Namun, dalam dirinya mulai timbul perasaan yang lebih kuat dari sekadar amarah. Ini adalah waktunya untuk membuktikan pada Fajar bahwa dia tidak bisa begitu saja menghancurkan hidupnya. Sani tidak akan membiarkan dirinya terus terperangkap dalam rasa sakit. Dia akan bangkit. Dan lebih dari itu, dia akan membuat Fajar menyesal seumur hidup. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Sani mulai menyusun rencana. Ia tidak akan menangis lagi. Jika Fajar bisa bersenang-senang dengan wanita lain saat dirinya terpuruk, maka saatnya ia bangkit dan membalas dengan caranya sendiri. Selama ini, Fajar merasa bahwa Sani hanyalah istri yang bergantung padanya. Dia salah besar. Sani adalah wanita yang cerdas dan mandiri. Sebelum menikah, ia memiliki usaha kecil di bidang fashion yang sempat berkembang pesat. Namun, setelah menikah dengan Fajar, ia memilih fokus pada rumah tangga dan meninggalkan bisnisnya. Kini, ia memutuskan untuk kembali ke dunia bisnis. Dengan bantuan Bella, ia mulai membangun kembali brand fashionnya. Ia menginvestasikan sisa tabungannya, mencari relasi baru, dan mulai aktif di media sosial. Dalam beberapa bulan, usahanya berkembang pesat. Ia berhasil mendapatkan klien besar, dan produknya mulai viral. Bahkan, ia diundang ke berbagai acara fashion untuk memamerkan koleksi rancangannya. Sani bukan lagi wanita lemah yang bisa ditinggalkan begitu saja. Sementara itu, hubungan Fajar dan Citra mulai goyah. Citra ternyata bukan wanita setia. Setelah beberapa bulan bersama, Citra mulai bosan dan mendekati pria lain. Fajar akhirnya sadar bahwa ia telah meninggalkan berlian demi batu biasa. Suatu malam, Fajar mencoba menghubungi Sani. Kali ini, Sani tidak mengabaikannya. San, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Suara Fajar terdengar penuh penyesalan. Namun, Sani hanya tersenyum kecil. Penyesalan Fajar tidak lagi berarti apa-apa baginya. Kembali? Fajar, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Jawabnya tenang. Fajar terdiam. Ia tidak menyangka Sani bisa berubah begitu drastis. San, aku benar-benar mencintaimu. Aku sadar aku salah. Aku akan melakukan apapun agar kamu memaafkanku. Sani tertawa kecil. Cinta? Kalau kau benar-benar mencintaiku,
kau tidak akan menghancurkanku saat aku paling membutuhkanmu. Fajar merasa dunianya runtuh. Ia baru menyadari bahwa Sunny bukan lagi wanita yang bisa ia kendalikan. Dengan penuh percaya diri, Sunny mengakhiri percakapan itu dengan satu kalimat yang membuat Fajar semakin hancur. Kau mengkhianatiku saat aku sakit, dan sekarang aku yang menentukan apakah kau pantas ada dalam hidupku. Sayangnya, jawabannya tidak. Lalu, ia menutup teleponnya. Sunny telah menang. Setelah menutup telepon dari Fajar, Sunny merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia selalu takut kehilangan Fajar. Namun kini, ia sadar bahwa bukan dia yang kehilangan, melainkan Fajar yang telah kehilangan wanita berharga dalam hidupnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Bisnis fashion Sunny semakin melejit. Ia diundang ke berbagai acara eksklusif, diwawancarai oleh media, dan bahkan mendapat penghargaan sebagai entrepreneur wanita terbaik tahun ini. Kini, ia bukan lagi Sunny yang dulu. Ia adalah wanita mandiri, sukses, dan tak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, hidup Fajar semakin memburuk. Setelah dipecat dari pekerjaannya, ia mulai mengalami kesulitan keuangan. Tabungannya menipis, utangnya menumpuk, dan reputasinya hancur. Tak ada lagi kehidupan nyaman yang dulu ia nikmati. Suatu hari, ia memberanikan diri untuk datang ke kantor Sunny. Ia ingin meminta kesempatan kedua. Namun, saat tiba di lobi kantor, Fajar melihat sesuatu yang membuatnya semakin hancur. Sunny sedang berbincang akrab dengan seorang pria tampan dan berwibawa. Dari cara pria itu menatap Sunny, jelas bahwa ada ketertarikan lebih di antara mereka. Fajar menggertakkan giginya. Apakah Sunny sudah move on? Apakah dia sudah menemukan seseorang yang lebih baik? Dengan hati penuh kecemburuan, ia mendekati Sunny. "Sunny, aku bisa bicara sebentar?" tanyanya dengan suara pelan. Sunny menoleh. Ia tak lagi merasakan amarah atau kebencian. Baginya, Fajar sudah menjadi bagian dari masa lalu. "Ada apa, Fajar?" tanyanya dengan nada netral. Fajar menelan ludah. Aku ingin kita bicara. Aku sadar aku salah. Aku kehilangan segalanya, dan aku sadar cuma kamu yang selalu ada buat aku." Sunny menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Tapi bukan senyum penuh rindu, melainkan senyum penuh kepastian. "Kamu benar, Jar. Aku selalu ada untukmu, dulu. Tapi sekarang, aku sudah memilih untuk ada untuk diriku sendiri." Fajar tercekat. Jawaban itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan. Sunny melirik jam tangannya. "Aku harus pergi, ada rapat penting." Ia menatap pria yang tadi bersamanya dan tersenyum hangat. "Ayo, kita lanjutkan pembicaraan tadi." Pria itu mengangguk, lalu berjalan bersama Sunny, meninggalkan Fajar yang masih berdiri mematung. Saat itu, Fajar benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Dan kali ini, penyesalannya benar-benar datang terlambat. Malam itu, Sunny berdiri di balkon apartemennya yang mewah, menatap langit yang dihiasi bintang-bintang. Udara malam terasa sejuk dan angin lembut menerpa wajahnya. Siapa sangka, wanita yang dulu diremehkan dan ditinggalkan kini bisa berdiri di puncak kesuksesan. Ia mengingat kembali semua rasa sakit yang pernah ia alami, pengkhianatan, kesedihan, dan kehancuran. Namun kini, semua itu hanyalah bagian dari masa lalu. Ia telah melampaui semuanya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pria yang kini mulai dekat dengannya. "Jangan lupa besok kita ada dinner. Aku tunggu ya." Sunny tersenyum. Hidupnya tidak berhenti hanya karena satu pengkhianatan. Ia berhak untuk bahagia, untuk dicintai dengan cara yang lebih baik. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya lagi. Di tempat lain, Fajar duduk sendirian di kamar kos kecilnya. Dulu, ia punya segalanya. Istri yang setia, hidup yang nyaman. Kini, ia tak punya apa-apa selain penyesalan. Ia melihat foto lama Sunny di ponselnya. Foto itu diambil saat mereka masih bersama, saat Sunny masih tersenyum hangat padanya. Namun, senyuman itu kini bukan lagi untuknya. Ia mencoba menghubungi Sunny sekali lagi, berharap ada keajaiban. Namun, seperti sebelumnya, panggilannya hanya berakhir di nada sambung yang panjang. Fajar menunduk, merasakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Sementara itu, di apartemennya, Sunny melihat nama Fajar di layar ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan apapun. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan. Ia menghapus nomor itu dari kontaknya. Kini, tak ada lagi jejak dari masa lalu yang perlu ia pertahankan. Dengan senyum puas, Sunny mematikan ponselnya dan menutup tirai jendela.
Masa lalunya telah usai, dan masa depannya baru saja dimulai. Di luar sana, hidup terus berjalan, dan Sunny telah memilih jalannya sendiri, tanpa penyesalan.